Oke, selamat sore. Hari ini kita baru di area Jakarta Utara di Pantai Indah Kapuk. Ini kolam koi, ini kolam renang. Kolam koi sudah kita running dari tanggal 15 Agustus 2021. Artinya sudah hampir 1 tahun. Sudah hampir 1 tahun kita running. Dan memang si owner belum memberikan izin untuk diisi ikan karena memang rumah belum jadi. Informasi dari Mainkon juga ini rumah kurang lebih sudah hampir 4 tahun belum selesai. Jadi saya dari terakhir running itu baru hari ini kesini, sangat surprise, airnya tanpa diisi ikan, nggak ada keruh-keruhnya ya, cuman luar biasa. Ini seperti yang kita lihat sama-sama di sini nih, lumutnya ya, lumutnya gondrong minta ampun. Ini kalau sampai ketahuan tim Sinau Hurip, wah bisa ditangkap, bisa disyukur ini. Saya surprise banget gara-gara gondrong ya. Nah, surprise-nya apa? Ini tetap running terus, kolamnya running terus tanpa ada penghuni, tapi ya airnya seperti yang kita lihat nih, celing banget, airnya celing banget. Cuman ini lumutnya ini nih, lumutnya luar biasa, gondrongnya minta ampun ya. Jadi itu aja saya mau update hari ini, bahwasanya ini kolam, saya juga baru tahu ini kolam running tanpa ikan, airnya tetap celing, bahkan celingnya itu yang gimana ya, seperti air di gunung, bukan yang agak kental yang gimana, enggak, sama sekali enggak ada kental-kentalnya gitu ya. Kalau untuk area filter sendiri ini memang kolam ya beginilah untuk maintenance-nya. Tutup filternya cukup bikin strong, nanti kalau mau maintenance ini tutup filternya bikin strong karena dibikin dari beton semua ya, dibikin dari beton semua, nggak pakai decking kayu ulin. Itu kira-kira update dari kita sore ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk nonton konten kita Tosin Koi. Assalamualaikum. Gimana Pak Sugi? Aduh, saya pakai masker dulu. Mau di mana ngobrolnya? Di sini? Oh iya, siap. Nah, seperti itu ya kira-kira kolam koi running dengan full media tanpa ada proses nitrifikasi. Saya juga kaget kemarin. Saya tuh waktu datang itu saya kira wah airnya udah hijau, udah kayak gimana, udah nggak karuan begitulah, karena memang kalau kolam koi itu running nggak ada ikan, tentu nggak ada suplai amonia untuk proses nitrifikasi tadi. Nah ternyata airnya seperti yang kita lihat sama-sama di kamera lah, benar-benar jernih, nggak ada hijaunya algae. Kaget, saya benar-benar kaget bisa sejernih itu tanpa ada maintenance sama sekali selama 1 tahun lebih itu. Jadi kita hasil ngobrol dengan Mainkon itu, Pak Sugi itu, bahwasanya beliau juga surprise juga karena untuk kolam yang ada di sebelahnya, artinya kolam renang itu, dari pihak kolam renang dia melakukan maintenance itu seminggu sekali melakukan maintenance, bersih-bersih, dan ada treatment chemical ya, itu 2 minggu sekali dilakukan treatment chemical terus supaya airnya nggak hijau. Ya dengan obat-obatan kimia lah ya, ada PAC atau ada klorin segala macamnya, itu setiap seminggu sekali kolam renang itu dilakukan maintenance itu dari beliau. Sayang sekali waktu kita ngobrol dengan Mainkon kemarin baterai kita habis karena itu visit dadakan. Nah jadi saya utarakan di sini. Nah, sementara dari kolam koi sendiri dengan sistem filtrasi yang sudah kita pasang itu ya seperti itulah hasilnya. 1 tahun lebih loh, bayangkan nggak ada maintenance sama sekali. Nah sedikit cerita ya sejarahnya kolam ini. Kita ketemu memang posisi kolam sudah jadi, yang nge-build itu atau yang membangun itu adalah Mainkon dengan pengetahuan yang minim tentang kolam koi tentunya. Nah itu ceritanya begini, kolam itu BD-nya untuk ke chamber 1 ada 3N kali 3 titik. Ada skimmer juga, sudah ada skimmer 2N 1 titik. Artinya secara gravity flow totalnya itu sekitar 33.000 liter air per jam. Beberapa hal yang fatal ketika kita mau menginstal media, kita kan
diminta datang untuk install media, tapi akhirnya kita evaluasi dulu untuk renov tipis-tipis lah gitu. Nah, yang cukup fatal itu dari kan ada 4 chamber ya, ada 4 chamber itu antar chamber menggunakan pipa. Nah, pipanya itu 3N kali 3 itu gravity flow-nya sekitar 21.000 liter air per jam. Praktis kalau kita mau ikutin flow-nya dari kolam ke chamber 1, chamber 4-nya nanti akan tekor karena minus banyak ya. Dari 33 ke 21 minus berapa tuh? Minus 12.000 liter air per jam. Nah, akhirnya kita renov antar chambernya menggunakan pipa 4in kali 4 supaya flow-nya dapat 40.000. Karena kalau mau kita geber paksa dengan kondisi infrastruktur seperti itu, misalnya mau nggak mau kan kita harus ngikutin flow-nya antar chamber 21.000 liter air per jam. Yang terjadi apa? Nanti skimmernya lambat, ya kan? Skimmernya lambat, nanti kita yang akan dikomplain justru. Kan aneh kalau gitu. Kita bukan yang bikin kolam, kita hanya install media dan filter, tapi kalau uang pas kita yang akan diteriakin. Akhirnya mau nggak mau kita renov untuk antar chambernya, ganti pipa 4in kali 4 titik. Terus yang lain-lain seperti jalur kabel nggak ada, kita buatkan jalur aerasi nggak ada sama sekali, tempat mesin aerator nggak ada sama sekali, terus overflow yang parah juga nggak ada sama sekali. Jadi mau nggak mau kita harus buatkan dengan tanpa merubah tampilan. Nah, yang cukup fatal lagi adalah kondisi filternya itu seperti yang saya tunjuk tadi ya. Di situ tuh filternya ada 4 chamber. Filter ada 4 chamber, tapi yang bisa diakses itu hanya chamber 1 dan 2. Untuk masuk atau mau akses ke chamber 3 dan 4 itu harus nerobos. Jadi kita masuk ke bawah, buka dua beton itu ya, masuk ke bawah, masuk ke chamber 3 itu harus melompati sekat filter dari chamber 2 ke 3. Begitu juga untuk masuk ke chamber 4 itu kita harus melompatin sekat dari chamber 3 ke chamber 4. Posisinya di bawah dak, dan daknya itu nggak bisa dibuka sama sekali. Artinya kita benar-benar masuk ke seperti ke gua. Itu fatal lagi, ada lagi yang fatal, nggak dibuatkan jalur backwash. Waduh, itu kita standarnya kalau kita itu semua kita bongkar memang. Tapi Menkon tidak mengizinkan karena ya dengan pertimbangan beberapa hal, ya win-win solutionnya adalah seperti itu. Satu, kita buatkan jalur backwashnya, terus antar chamber itu pertama ya, antar chamber tadi kita rubah 4in menjadi 4 titik, bukan yang awalnya 3in 3 titik, kita rubah jadi 4in kali 4 titik. Terus kita buatkan jalur aerasi, baik itu di chamber untuk aerasi media biologi maupun di kolam. Terus kita buatkan juga overflow, kita buatkan rumah-rumahan juga untuk mesin aerator. Terus jalur apa tadi, aerasi udah ya, jalur kabel, seluruh jalur kabel kita buatkan. Jadi ya dengan kondisi as is, tanpa merubah tampilan sama sekali, kita maksimalkan sebagaimana mestinya. Nah, ya cukup puas. Hasilnya tidak not too bad lah ya, not too bad. Hasilnya seperti itulah, seperti yang kita lihat sama-sama. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa update lagi kalau memang owner sudah mengizinkan untuk diisi ikan, karena owner benar-benar mau diisi ikan itu setelah dihuni rumahnya. Ini sudah infonya sih sudah 4 tahun untuk finishing, masih kurang ini kurang itu, jadi owner belum mengizinkan untuk diisi ikan. Sampai saat ini pun kita belum pernah melakukan maintenance kolam itu, sekalipun belum pernah. Bisa di-compare sama teman-teman bagaimana sih dengan kolam renang yang full treatment dari kimiawi gitu. Kolam koi ketika sudah ada media tanpa ada treatment kimiawi sama sekali, bahkan proses nitrifikasi juga terjadi alamiah, nggak ada suplai amonia bahkan dari ikan, hasil airnya seperti itu. Gitu ya kira-kira, karena mungkin ada juga yang bertanya gini, ya pasti bening lah, nggak ada ikan gitu kan. Pasti ada saja yang bertanya seperti itu, namanya netizen ya. Tapi iya, ketika ada yang nanya seperti itu, mungkin saya minta gini aja, oke lah, kita sama-sama nyoba yuk, air yang
dibiarkan tergenang atau dibikin tersirkulasi lah tanpa ada filter, nggak ada kehidupan di situ, apa yang akan terjadi? Kira-kira seperti itu. Itulah mungkin ya pasti pertama saya yakin akan hijau, apalagi posisinya outdoor ya, ganggang akan hidup apa segala macam, dan airnya nggak akan seperti itu kalau tanpa ada filtrasi ya, gitu kira-kira. Jadi bukan berarti kalau nggak ada ikan itu pasti bening, enggak. Ini saya justru surprise, nggak ada ikan itu nggak ada proses nitrifikasi loh, gitu. Silahkan kalau ada yang mau discuss, masukkan di kolom komentar atau bisa japri ke IG kami atau ke Tokped ataupun Bukalapak, atau banyak kok akses untuk bisa discuss dengan Kosen Koi. Terima kasih ya.